Baik, kalau kita dengarkan dari Bang Zaky menyatakan percaya diri gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Hovifah dan Emil Dardak dan akan berlaga lagi nanti dalam kontestasi pilkada. Kalau dari PDI Perjuangan akhirnya mengusulkan 3 nama, betul? Di antara sudah mengerucut begitu? Ya, pada dasarnya sebenarnya rujukan kami di dalam setiap pilkada ini adalah menggunakan beberapa variabel. Tapi variabel utamanya tentu adalah menggunakan pendekatan ilmiah. Yaitu dengan metode survei, polling, dan lain sebagainya. Kami percaya pada rasionalitas saintifik itu. Yang kedua, kami mendengarkan masukan dan aspirasi dari banyak pihak, termasuk dari pengurus kami, dari para pakar, dari tokoh masyarakat, dan seterusnya, termasuk perkembangan di dunia maya, netizen. Kami dengarkan itu semuanya. Nah, di Jawa Timur kami juga melakukan pencermatan itu. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya kami melakukan komunikasi politik yang begitu mendalam dengan berbagai partai-partai politik, termasuk partai pengusung Bu Khofifah hari ini. Bahkan dengan Bu Khofifah langsung, kita bisa menyaksikan bahwa Jawa Timur menjadi daerah yang penting, yang unik, punya karakteristiknya sendiri, dan PDI Perjuangan di Jawa Timur berhasil menelurkan banyak pemimpin-pemimpin, bahwa yang usianya masih muda juga sangat banyak, dan kami berkepentingan untuk mendorong pemimpin-pemimpin baik itu menjadi calon pemimpin nasional di kemudian hari. Maka kami tentu punya kepentingan sebagai partai politik untuk mendorong kader-kader kami sebagai baik itu gubernur atau calon wakil gubernur. Maka kami bicaralah dengan Bu Khofifah dalam konteks itu. Tetapi kan dinamika terakhir-akhir ini menunjukkan bahwa rasanya pasangan Khofifah Emil ini sudah jadi satu paket yang nggak bisa bergerak gitu. Maka apakah kemudian kami akan lalu begitu saja menyaksikan ini sebagai penonton? Atau? Kami rasa bahwa dengan stok para pemimpin daerah yang cukup banyak tumbuh di Jawa Timur, saya rasa Jawa Timur memang daerah yang penting untuk kemudian memunculkan pemimpin-pemimpin baru di sana. Sehingga kami menimbang-nimbang opsi lain. Bagaimana kalau kami misalnya mendorong tokoh-tokoh kami? Banyak kemudian di PDI Perjuangan tokoh-tokoh nasional yang ini muncul dari bawah namanya, yang sebenarnya lekat sekali dengan karakter Jawa Timur. Bu Risma, Pak Aswar Anas, termasuk Pak Pramono Anung juga asalnya dari Kediri, dari Jawa Timur. Sehingga kami merasa jangan-jangan nama ini bisa diterima oleh publik sebagai pemimpin juga dibandingkan nama-nama yang sudah ada hari ini. Mas Seno, kalau dari PDIP sendiri, ini berarti sudah firm tidak akan mengusung Khofifah dan juga Emil Dardak ya? Lebih baik mengeluarkan emang dari internal PDIP sendiri? Selama janur kuning belum melengkung, itu PDKT masih boleh. Memunculkan nama-nama baru, naksir ABCDE masih boleh, masih bisa. Haram, tidak salah. Jadi hari ini semua opsi kami timbang-timbang, tetapi bukan berarti kami menutup diri akan kemungkinan-kemungkinan baru. Bahwa kami ingin mendukung hal-hal baik yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir, yes. Itulah kenapa kami berkomunikasi dengan Bu Khofifah dan partai pengusung Bu Khofifah selama beberapa bulan terakhir. Mas Seno, artinya kansnya sebenarnya masih bisa juga untuk bergabung untuk mendukung Khofifah atau lebih besar dari internal PDI Perjuangan? Itu tadi, selama janur kuning belum melengkung, apalagi janur merah. Jadi kita masih akan melihat dinamika itu. Saya juga nanti mau ke Mas Seno juga. Kalau melihat kan 6 partai sudah akan memberikan sinyal kuat begitu ya, akan mendukung atau mengusung Khofifah dan juga Emil Dardak nantinya. Nah, sisanya adalah partai PDIP, PKB yang suara terbanyak di Jawa Timur, Nasdem, PKS, dan juga P3. Nah, kalau dari sisi PDIP sendiri, nama dari PKB ada keluar nih. Nama Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan di survei ini juga cukup tinggi, 23 sekian %. Nah, nanti dari PDIP seperti apa memandangnya, kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, dan juga kita akan mendengarkan pernyataan dari Mas Nyawir seperti apa. Saat lagi tetap bersama. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kalau melihat kan beberapa partai yang tadi saya sebutkan itu kan juga belum ada kira-kira sinyal siapa yang nantinya akan diusung dalam pilkada Jawa Timur begitu ya. Kalau dari PDIP sendiri melihat PKB ada nama yang juga ternyata dalam survei juga cukup potensial, 23%, kayak Haji Marzuki Mustamar. Kira-kira potensial nanti bergabung bersama PKB dan juga memberikan penantang yang cukup tangguh begitu untuk Khofifah Emil? Satu, secara tradisi historis kultural, kami sadar betul bahwa Jawa Timur itu wilayah yang nasionalis religius. Artinya di 2018 pun saat Pilgub yang lalu,
pasangan atau kerjasama politik koalisi semangka merah dan hijau itu pernah kami lakukan. Ini baju TV One hari ini. Nah, jadi gak sulit untuk menyatukan. Gak sulit untuk bicara tentang koalisi yang kemudian melibatkan nasionalis dan religius. Secara culture dulu Gus Ipul dan Mbak Putih kan kalau bicara di Jawa Timur, dan itu PDI Perjuangan dengan PKB sebagai partai-partai utama. Artinya dengan siapapun sebenarnya di Jawa Timur kami bersahabat baik, komunikasi dilakukan dengan sangat baik. Bahkan dengan PAN pun di berbagai daerah kemarin kita baru memberikan rekomendasi bersama-sama. Artinya tidak ada masalah secara komunikasi. Hari ini prosesnya adalah penjajakan, penjaringan, penyaringan, termasuk pencermatan nama-nama itu semua. Bahwa Yai Marzuki Mustamar adalah tokoh yang disegani di Jawa Timur, kami sadar betul. Dan betapa pada saat Pilpres yang lalu juga berbagai dinamika itu memunculkan ketokohannya semakin dalam terkait dengan peta Pilpres di Jawa Timur pada waktu itu. Sehingga semua sedang kami uji, kami dalami. Bahwa kami juga punya banyak pemimpin-pemimpin dari Jawa Timur juga harus jadi catatan. Bagaimana di daerah-daerah di Jawa Timur pemimpin muda yang berasal dari PDI Perjuangan juga ternyata namanya cukup banyak. Dari Mas Eri Cahyadi, di Trenggalek, Mas Ipin, di Sumeneb, di Kediri, dan lain sebagainya, itu banyak nama-nama pemimpin muda. Sehingga tradisi memunculkan pemimpin dari wilayah yang nasionalis religius ini memang harus didekati dengan hati-hati, tapi sebentar lagi gerak cepatnya akan terbaca. Kita akan melakukan apa. Mas Nyarwi, kalau kita lihat ini sebenarnya dari peta koalisi dan juga dari sosok Khofifah saat ini ya memang survei tertinggi begitu. Ini bagaimana kalau dari pengamatan Mas Nyarwi? Ya, yang pertama yang jelas ya, menurut saya lebih susah mencari penantang Khofifah di Jawa Timur daripada penantang Anies di DKI. Kira-kira gitu dinamikanya kalau menurut saya. Itu yang pertama. Se-strong itu berarti ya? Ya, karena harus dilihat ya, Bu Khofifah ini politisi lama ya. Pilkada Jawa Timur dari 2008, bayangkan. Ya, Pilgub gitu. Belum lagi dari berbagai jaringan generasi politik, Bu Khofifah ini lintas partai ya. Ada pernah di PKB ya, di P3, dan berikutnya juga lintas dukungan sekarang. Makanya tidak heran kalau sekarang misalnya banyak partai ya yang menurut saya itu boleh dikatakan ya, walaupun yang punya legalitas mencalonkan itu partai politik ya dalam pilkada, tetapi ketergantungan partai pada Bu Khofifah itu saya lihat tinggi. Ya, artinya ya dengan peran-peran yang Bu Khofifah jalankan, saya lihat ini juga memposisikan Bu Khofifah itu menjadi sentral ya, tokoh penting di pilkada Jawa Timur hari ini. Nah, sayangnya gitu ya, partai-partai besar di Jawa Timur itu sejak lama menurut saya gitu ya, terutama yang sekarang kesulitan untuk ikut mencalonkan Bu Khofifah kasarnya gitu, itu membreeding atau menumbuhkan ya figur-figur tokoh-tokoh yang siap menjadi penantang Bu Khofifah. Paling enggak dalam konteks pilkada itu bisa bersaing dengan Bu Khofifah. Itu saya lihat hari ini belum sepenuhnya